Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kita general reading seperti biasanya tanpa tema ya. Temanya kita serahkan kepada semesta. Biarlah semesta menunjukkan melalui kartu tarot saya. Silakan simak dari awal hingga akhir. Jangan di skip, jangan dilewat-lewatin. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok untukmu saja. Kalau ada yang nggak cocok, abaikan saja. Anggap saja itu bukan energi kamu dan itu adalah energi orang lain yang juga nonton video ini. Oke, karena ini pembacaan rame-rame. Yuk kita lihat tema kali ini apa? Kita tanyakan semesta. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan pastikan kalian sudah berdoa ya sebelum mengikuti bacaan ini. Semoga ada petunjuk baik hari ini untuk kamu dari semesta. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, follow untuk kalian yang menemukan di platform selain YouTube. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Jangan lupa bunyikan tanda notifikasinya. Oke, yuk kita mulai fokus ke kartunya. Oke, kenapa dikasih dua? Oke lah dua ya. Release your ex dan romantic feeling. Kamu ingin melepaskan. Bentar. Kamu ingin melepaskan. The time has come to clear your energy. Tapi ada sesuatu ya dari hubungan kamu bersama orang sebelumnya atau yang sekarang ingin kamu lepaskan. Ini kamu masih ada romantic feeling. Your feeling are real and worth exploring. Jadi kamu kayak belum bisa melupakan seseorang. Oke, temanya itu. Ada yang masih dalam rangka ingin melepaskan atau mau melepaskan ya. Atau memang sudah lepas. Bunda, saya yang dilepaskan, saya yang ditinggal padahal saya masih sayang. Ya, romantic feeling. Kamu masih punya perasaan yang nyata untuk dia. Itu masih masuk. Tapi kalau memang sudah jauh apa yang kamu alami jauh dari tema ini, kamu abaikan saja, kamu mending nonton video saya yang lain. Begitu. Oke, yuk kita lanjut. Siapa yang kamu merasa masih punya romantic feeling yang sangat kuat sama dia sehingga kamu belum bisa sepenuhnya melepaskan atau masih dalam rencana melepaskan ya, atau kamu sedang dilepaskan oleh seseorang padahal kamu masih cinta. Kita lihat orangnya. Kita lihat orangnya. Bayangkan dia atau sebut namanya dalam hati ya, tapi santai aja ya. Karena ini general pembacaan rame-rame kan bukan hanya untuk kamu. Kalau untuk kamu sendiri itu personal reading ya, sementara libur tanggal 12 April saya baru mulai. Tapi daftarnya buka ya. Kak Flori tetap handle untuk pendaftarannya. Siapa yang cepat terdaftar yaitu yang paling lebih dulu dibacakan, oke. Jadi kalau kamu daftarnya sebelum tanggal 12 pastinya ya lebih awal ya. Entah tanggal 13 ya. Kalau kamu daftar tanggal 13 ya mungkin dibacakan tanggal 18 mungkin ya, kalau memang banyak ya, saya nggak tahu juga. Yuk kita fokus ke seseorang yang terkait dengan tema kali ini. Eight of Pentacles. Orang ini adalah seseorang yang rajin kerja atau fokus terhadap pekerjaannya. Kedua, orang ini adalah, kamu pilih ya, bisa semuanya benar, bisa apa yang saya sampaikan hanya beberapa saja yang benar karena ini saya bacakan globalnya saja, kalian yang menyesuaikan. Orang ini fokus sama kerjaan atau workaholic beberapa juga punya hobi-hobi atau kesibukan yang menyita fokusnya ya. Lanjut. Dan saya lihat kamu juga
ke orang ini fokus ya, pernah ada kalanya kamu fokus sama orang ini, atau orang ini pernah fokus sama dia. Kok bingungin ya Bude, ya wis Bude nggak apa-apa wis. Kok macam-macam, yang menyesuaikan juga bingung, yang baca aja bingung karena ini general, beda sama personal, jelas ya. Jadi segala kemungkinan di dalam general reading itu selagi saya mampu saya sampaikan gitu loh. Oke? King of Swords orangnya itu kalau dibilang bijak ya bijak, tapi ada sisi kerasnya juga ya. Mungkin itu yang membuat kamu ingin melepaskan dia karena dia egonya besar. Terus dia agak maksain ya, kadang kala ada kalanya ya dia itu memaksakan pemikirannya untuk kamu bisa memahami ya. Orang ini menuntut kamu mengerti akan pemikirannya. Kok sulit ya? Enggak sing, ini. Enggak ding, enggak sing. Ini. Judgment. Orang ini dulu ya, ada beberapa, enggak semuanya. Itu ada beberapa di sini yang rekan kerja atau dalam satu bisnis yang sama, atau adalah kaitan antara pekerjaan sama kamu sama pekerjaan dia. Oke. Dia ini sempat yang namanya support kamu untuk membangkitkan semangat kamu dalam hal untuk kinerja kamu, beberapa seperti itu. Dan saya lihat ya, orang ini kenapa dia bisa support seperti itu ya? Karena mungkin ada kalanya pernah ya, dia juga mengalami apa yang kamu alami atau posisi yang sedang kau alami pada saat dia itu memberikan support ke kamu. Oke. Lanjut ya. Lompatnya banyak-banyak. Jadi ini judulnya apa ya? Yang meninggalkan atau yang ditinggalkan ya? Terpisah tapi masih cinta gitu. Saya nggak pinter bikin judul ya. Orangnya pernah mengejar kamu ya. Orangnya itu mengejar secara ya ngejar kamu. Jadi mungkin dulunya kamu pernah ada kalanya kamu itu mungkin nggak nanggepin ya, nggak terlalu nanggepin, atau kamu anggap guyonan aja ya. Tapi dia dengan pemikirannya, dengan kebijaksanaannya, dengan sikap-sikapnya itu bisa menarik kamu, sehingga mungkin kamu yang dulunya mungkin nggak tertarik sama dia jadi tertarik ya. Itu sih. Lanjut ya, kurang 2 lagi. Siapa sih dia ini? Lualah, kok angel ya, kok sulit ya. Saya yang kurang fokus atau kamu yang kurang fokus? Loh, kenapa orang ini ruwet tah? Nah, loh, orang ini Knight of Cups dan di sini Ace of Cups ya. Dia di awal hubungan itu adalah tipikal orang yang effort sama kamu. Jadi mungkin kamu merasa orang ini kok baik ya, orang ini kok niat ya, orang ini kok berjuang ya, gitu. Lah tapi kok ini kok ada mau meninggalkan sementara kamu sudah terlanjur punya rasa sama dia. Maaf ya, aku ngantuk sekali. Mohon maaf. Lanjut ya. Angop aku, menguap. Lanjut ya. Oke. Saya lihat ya, orang ini ada yang beberapa kali datang dan pergi ya, atau beberapa orang datang dan pergi. Jadi pernah putus nyambung, pernah kamu lepaskan datang lagi, pernah dia mutusin dia datang sendiri, wis gitu-gitu aja lah. Oke. Orang ini sekali lagi ditegaskan di sini adalah workaholic atau memang suka uang ya, nggak cuman dia kok, seperti saya ini juga suka uang, semua manusia saya kira, cuman secara
kadarnya ya, prosentasenya orang ini di atas rata-rata. Yang penting duit ya, yang penting keuntungan. Modelnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Orang ini energinya ke kamu gimana? Apalagi orang yang sudah terpisah atau ingin kau pisahkan dari dirimu, kamu ingin keluar dari hubungan ini, atau yang sudah meninggalkan kamu. Ya, kamu sudah dirilis, sudah ditinggalkan. Saya lihat ya energinya ke kamu. Tapi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, ini juga belum tentu bacaan untuk kamu. Karena ini general. Ya. Jadi silakan kamu sesuaikan. Saya mau lihat seseorang yang sudah terpisah sama kamu, tapi kamu masih cinta. Intinya seperti itu. Ya. Apakah dia juga cinta? Kita lihat energinya, bisa energi perasaan dia, entah cinta, entah yang lainnya, ya, entah keinginan dia atau situasi kondisi dia, ya. Kita lihat saja energi dia ke kamu. Apakah tampak juga kondisinya dia? Kalau nggak tampak, kita ambil kartu yang lain juga, ya, tambahan. Kita lihat energi dia ke kamu. Saat ini, ya, saat ini energi bisa berubah-ubah, bisa yang terbaca energi sudah pernah terjadi. Energi saat ini, kalau yang ke depannya saya nggak mau mengatakan itu yang ke depannya atau kapan terjadinya. Kalau memang terjadi, bukan kuasa saya, bukan karena bacaan saya, tapi karena Tuhan. Yuk. Bagaimana energi dia ke kamu? The Hangman. Energi dia ke kamu stuck ya, kayak menggantung, kayak nggak jelas ya. Jadi kalau kamu mengharapkan dia cinta sama saya, enggak ya, jawabannya adalah gantung. Berarti nggak cinta. Udah sebentar, masih satu kartu. Bingung. Two of Pentacles. Saya nggak bisa ya kalau ditanya dia cinta nggak, oh ya cinta, atau oh enggak dia nggak cinta. Karena kartu dan perasaan orang itu bukan hanya cinta nggak cinta ya, terhadap seseorang itu loh, nggak cuma dua itu ya. Jadi saya sampaikan apa adanya saja ya, bukan hanya jawaban cinta atau tidak ya. Orangnya bingung. Kalau saya ada Two of Pentacles, saya bilang oh ya dia cinta, kan khayal ya. Jadi untuk kalian yang sering nonton tarot, pastinya ya kalian tahulah arti kartu dikit-dikit lah minimal ya, supaya tidak terhalu-halu dengan bacaan tarot. Kalau tarot readernya seperti saya gini nih ya, ngomongnya salah atau ngarang ya. Oke, yuk kita lihat. Tapi itu juga nggak harus dari arti kartu sih ya, dari intuisi pembacanya juga bisa. Jadi nggak bisa sama. Devil ya. Ada beberapa yang marah, lu kenapa marah bunda? Dia kan yang ninggalin aku ya. Ya apapun lah situasi kondisinya kamu sesuaikan aja. Kalau sekiranya masuk akal yang saya katakan ya terima saja. Kalau yang nggak masuk akal yang saya katakan, ya anggap saja bukan energi kamu. Wong ini yang saya bacakan bukan hanya kamu ya. The Devil itu energi marah, energi toksik, energi melekat, tapi yang bukan melekat cinta kasih, bukan yang positif lah ya, karena devil itu artinya kan iblis ya. Jadi yang sifatnya itu nggak bagus gitu loh, sifatnya nggak bagus. Kalau ditanyakan bagaimana energi dia ke kamu ya, nggak bagus. Apa? Entah di sini ada marah, entah dengki, entah ungkit-ungkit sesuatu yang telah dia berikan ke kamu, entah dia itu apa ya, devil itu sesuatu tindakan atau energi, pokoknya energi ya, bukan tindakan, energi yang nggak bagus. Jadi energi dia ke kamu intinya nggak bagus, kayak devil gitulah. Loh kenapa kok gini ya, sejak kapan ini kayak gini, jongkir gini sampai kelihatan badan saya.
Nah kalian kok diem aja, lah gimana ini? Udah, nggak jungkir sudah. Maaf ya teman-teman, kecelakaan. Lanjut ya. Kalian jadi lihat saya nggak pakai bra ya. Lanjut ya. Sejak kapan itu kayak gitu? Sembola, saya males ngulang, lanjut aja ya. Aneh-aneh ya. Lanjut energi dia ke kamu. Devil itu tadi loh, ya iblis. Saya mencurigai ada hal-hal yang sifatnya ya goib-goib gitu, tapi nggak usah direken. Nah maksudnya nggak usah di apa ya, diambil hati atau direken itu apa ya, digubris lah gitu. Queen of Chalices. Di sini saya lihat ya energi dia ke kamu. Dia ini baper, maksudnya baper gimana Bunda? Baper pengen lagi sama aku apa gimana? Sebenarnya ada yang seperti itu. Saya nggak bilang semuanya ya. Ada yang seperti itu karena ini untuk banyak orang. Ada yang seperti itu. Ingin memulai lagi tapi bingung. Ya, tapi masih stuck. Mungkin dia pikirannya sudah buruk ke kamu lah, negative thinking, terus takut reaksi kamu, ya kalau dia takut menurunkan gengsinya. Ada yang seperti itu. Dia baperan. Oke. Oke. Dua, tapi yang satunya tertutup nggak apa-apa. Teman-teman, kalau memang kamu sama dia itu memang sudah lama ya, sudah lama. Atau ada kamu sama dia itu menciptakan banyak kenangan. Di sini saya lihat ya, dia itu nggak bisa ngelupain loh teman-teman ternyata tentang kenangan bersama kamu. Four of Wands ya, Queen of Chalices ya, Ace of One, Knight of Cups. Ternyata ya orang yang sudah kamu lepaskan atau ini ex ya, mantan kamu. Ya, walaupun diem saja di sini, dia menyimpan rasa yang besar untuk kamu. Banyak kenangan manis yang mungkin tidak bisa dia lupakan tentang dirimu. Wah, kalau gitu ngapain dia ninggalin saya? Kalau memang dia yang meninggalkan, ya nggak tahu. Bisa kilaf, bisa waktu itu bisa waktu itu mungkin ada sesuatu, mungkin amarah atau apa. Ya, ini hanya kemungkinan yang mungkin memang kamu alami. Kemungkinan energi dia ke kamu. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena tarot nggak pasti. Karena ini hanya melihat kartu, melihat energi, merasakan energi. Bukan sesuatu yang saya lihat pakai mata saya. Si dianya kamu itu nggak saya lihat pakai mata saya. Ya, karena saya bukan penerawang pakai batin, bukan pakai kartu tarot dengan intuisi. Jelas di sini ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak sama saya juga. Saya bisa menjawab segala macam pertanyaan di dunia ini. Ya. Enggak. Oke? Saya harus sering-sering luruskan. Ya. Berarti enggak sakti tarot reader. Yang lain itu pinter-pinter. Ya wes saya enggak sakti, enggak pinter, enggak popo. Ya. Yang penting bener enggak bohong sama orang. Nah, itu. Nine of Chalices. Di sini. Ya. Nine of Chalices lebih saya bilang ternyata dia ini adalah situasinya kesepian sendiri. Ternyata sepi tanpamu, cie-cie ya. Kok ngeletek ya? Tahu ngeletek? Iyalah gitu ya. Setelah pisah baru dia merasakan gitu. Kalau di sini kamu itu masih merasakan punya romantic feeling ya, sebenarnya nyambung dong ya. Bisa ini diperbaiki. Kalau ada yang memulai ya. Kalau memang kamu sudah nggak punya romantic feeling, sudah nggak pingin sama dia, ya sudah abaikan lah. Yang penting kamu sudah tahu situasi kondisi dia. Sampai sini cukup. Ya cukup. Kalau memang dia yang meninggalkan kamu, bisa saja orang yang sudah meninggalkan kamu, ya, walaupun sekarang masih stuck, tapi hatinya bergejolak bisa-bisa. Ya contohnya ini, ternyata dia sepi tanpamu. Nggak mungkin sepi Bunda. Gendaannya banyak, selingkuhannya banyak, urusannya ya. Mungkin si dianya yang nggak kesepian itu, yang sudah punya banyak ininya, kembang-kembangnya itu, kupu-kupunya, cowok-cowoknya, cewek-ceweknya, itu nggak ketarik ke sini, bukan yang kesepian ini. Tapi di sini banyak loh yang kesepian. Jadi teman-teman kalau general seperti ini itu banyak yang
saya sampaikan, yang saya rasakan itu yang dominan. Mungkin ada juga beberapa yang nggak kesepian gitu loh. Tapi mungkin dari kartu yang ini sama, yang ini nggak sama, yang ini sama, yang ini nggak sama. Gitu loh, lihat tarot itu. Ya, jangan dijelaskan terus Bunda, woi untuk yang pinter. Karena kalian pinter, mohon maklum ya. Banyak juga yang belum memahami. Dan ini kan tayangan umum, bukan untuk kamu tok. Jangan egois dong. Orang lain yang pengen tahu harus saya sampaikan juga. Ngono, ya. Lanjut, kita lihat ya. Kenapa dia kok baperan? Berarti masih punya rasa dong, ya. Saya kira iya, tapi kita cek. Berarti dia masih punya rasa ya, Bunda. Rasa apa? Rasa stroberi, rasa menyesal, rasa bersalah. Ada yang ingin menjalin hubungan lagi ya, tapi masih bingung. Coba saya ingin tahu rasanya yang lebih dalam ya. Apa yang dia rasakan di dalam hatinya yang terdalam. Waduh, di hatinya yang terdalam. Saya lihat ya. 3 kartu aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk bisa lebih menegaskan ini. Yuk kita lihat perasaan dia. The child, endok, telur gambarnya. The child ini adalah sesuatu yang sifatnya itu bisa kekanak-kanakan, tidak dewasa, ya. Butuh seseorang, butuh kemanjaan, atau lebih bisa saya katakan perasaan dia itu apa ya, kayak anak-anak lah, kayak anak-anak mungkin. Bisa dikatakan rindu juga ya. Rindu sesuatu yang saya bilang tadi ada kenangan ya, yang dia ingat. Dan perasaan anak kecil itu kan masih polos ya. Kalau dikaitkan dengan kartunya, berarti ada yang namanya ketulusan mungkin. Tapi di sini tuh Fox ini jelek ya. Fox itu adalah kecurangan, intrik, drama, tipu muslihat. Gini teman-teman, kalau lebih saya lihat ya perasaannya gimana caranya lah ya. Supaya aku tidak turun egoku, tapi kita bisa ketemu. Kita bisa jalin hubungan lagi. Rupanya orang ini merencanakan sesuatu teman-teman untuk bisa terhubung lagi sama kamu. The wheel. Wheel itu roda, tapi ini benang. Benang itu untuk menjahit ya, untuk merekatkan sesuatu yang robek ya. Memperbaiki baju ya, kancing yang copot ya. Lebih di sini saya lebih melihatnya perasaannya dia ya. Pastinya kalau pasti cinta enggak ya. Tapi yang jelas ingin ke kamu. Apakah itu dengan sesuatu hal yang baik? Maksudnya dengan energi mungkin dia ingin memperbaiki hubungan, ada penyesalan atau yang lainnya, nanti abis ini kita lihat. Yang jelas kalau saya harus perasaan terdalamnya, apakah dia tuh cinta, kebaperan banget ya, menyesal banget, belum tentu ya, belum tentu. Yang jelas the cross ini adalah sesuatu yang sifatnya dia mungkin bingung atau menderita tanpa kamu. Ngono ya, begono, begitu. Kita lanjut ya, kita lihat aja tentang mungkin ada penyesalan atau yang apa sih yang di dalam hatinya. Tadi kan yang dia rasakan ya, di dalam hatinya itu kita ingin tahu apakah itu penyesalan, rasa bersalah, atau ingin memperbaiki diri ya, atau memang dia cinta sama kamu atau apapun. Yuk kita lihat alasannya ya, alasan kenapa dia berusaha untuk memperbaiki ya. Tapi dia gimana caranya ya supaya nggak nampak dia yang berusaha gitu ya. Karena saya lihat juga The Fox ini adalah intrik atau sesuatu yang sifatnya pakai akal-akalan ya, gimana caranya gitu. Yuk kita lihat ya.
Kita lihat. Apa sih isi hatinya ya? Itu sih. Apa sih isi hatinya? Kalau dia seandainya bisa mengungkapkan, itu apa yang ingin dia ungkapkan? Orang ini ya. Dua, saya nggak mau. I love you. Loh, cinta teman-teman. I love you. I love you. Dia cinta kamu. Dia ingin mengungkapkan bahwa dia cinta kamu. Ya, walaupun tidak diungkapkan pun, di dalam hatinya dia cinta sama kamu. Apa isi hatinya? I hope that you can forgive me one day. Saya lihat ya. Kenapa di sini one day, suatu saat nanti? Karena di sini memang energi dia masih stuck ya, maksudnya belum ada rencana untuk pergerakan, masih sebatas keinginan yang saya lihat. Dia berharap kamu bisa melupakan atau melupakan kesalahan dia, atau kamu bisa memaafkan dia ya. Ini bisa berarti dia gimana caranya kamu bisa ketarik lagi sama dia, energi kamu untuk bisa memaafkan dia. Mungkin juga untuk bisa menerima dia, karena di sini dia cinta sama kamu. Minimal memaafkanlah. Bunda, kalau memaafkan saya pasti memaafkan, tapi kalau melupakan kesalahan dia, insya Allah mungkin ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau saya bilang lah, apapun itu ya, dia berharapnya kamu mau memaafkan dia atau melupakan kesalahan dia. You don't know how hard it was to let you go. Ternyata di sini tanpa saya kamu nggak tahu betapa berat saya itu melepaskan kamu ya. Jadi mungkin kalau kamu yang dilepaskan, jadi dia melepaskan kamu itu juga dengan hati yang berat, karena mungkin I love you, dia punya perasaan ke kamu. Mungkin pada saat itu marah atau apa, atau toksik ya, devil energinya tadi ya. Atau kalau memang kamu yang melepaskan dia, atau kamu itu ingin melepaskan, masih proses ingin ya, itu enggak, kenapa kemudian dia stuck? Karena sebenarnya dia melewati itu dengan banyak cara gitu, dan itu berat untuk dia. I wish things could be different. Jadi saya ingin ini enggak gini terus ya, sesuatu situasi bisa berubah atau berbeda ya, nggak kayak gini. Jadi dia lebih intinya kepada arahnya kepada dia ingin baik sama kamu, ingin baikan sama kamu. Sekarang tergantung kamu mau atau enggak ya. Kok dikembalikan ke saya lah, terus dikembalikan ke siapa? Dikembalikan ke persewaan. Kalau memang kamunya sudah memutuskan untuk rilis, ya sudah, apapun mungkin ya, mau dia cinta pol, mau dia baper ya, mau dia I love you ya, I miss you, aku mau ngelepasin Bunda, ya sudah, kalau kamu sudah bulat ya, tapi saya masih cinta. Nah berarti kan kamu yang gak jelas. Tetapkan dulu, setiap apa yang kamu ambil itu ada konsekuensinya. Mungkin akan berat kalau kamu masih cinta, pasti ya. Tapi kamu memang harus pilih salah satu. Nggak ada pilihan lain. Bisa hubungan baik kek, atau dibicarakan lagi kek, bisa ya. Tapi memang harus apa ya, hubungan itu kan berdua ya. Kalau dia nggak bisa diajak bicara atau karep PDW ya, semau-mau dia dan kamu nggak nyaman, ya sudah, mau diapakan, yang penting diusahakan dulu, sudah atau belum. Itu yang saya tanyakan. Kalau sudah diusahakan dan mentok, bolehlah kamu ambil keputusan. Tapi jangan kalau kamu belum usaha, kamu baca tarot aja kemudian kamu ambil keputusan, saya kira tidak bijak.
Saya kira bacaan tarot itu membuka wacana kamu saja, sekedar informasi, bukan sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Paham sampai sini? Kalau memang kamu masih ingin sama dia tapi pisah atau dia yang meninggalkan, ya semoga saja ya, saya doakan, karena saya nggak baca yang ke depannya akan terjadi apa atau kapan dia mewujudkan keinginannya untuk kembali sama saya nggak mau bacakan karena khayal ya. Aneh aja kalau manusia seperti saya ini memberitahu banyak orang kayak gini di sebuah tayangan ya, bahwa dia akan kembali, karena yang akan terjadi atau akan terjadi apa itu kuasanya Tuhan. Sekalipun dikasihkan kelebihan, bukan wewenang manusia untuk memberitahukan kepada orang lain. Bisa jatuhnya fitnah, kebohongan, dan lain sebagainya. Karena itu memang wewenangnya Tuhan mutlak. Ya, oke. Pesan semestanya ya, kita lihat pesan semestanya. Jadi intinya pikir-pikir lagi ya teman-teman, kalau kamu mau melepaskan dia, kalau memang sudah nggak nyaman, dia nggak bisa diajak kerjasama dalam hubungan, ya wis. Soulmate, soul mate, ya. Your soul mate is ready with you in spirit, di dalam jiwa. Jadi secara koneksi jiwanya memang soulmate. Ada soulmate, ada twin flame, ada karmic. Bagi saya nggak ada artinya. Ya, mau apapun kita yang merasakan, kita yang menjalani, ya. Mau soulmate, mau apapun, kalau memang kita sudah nggak nyaman, ya sebaiknya daripada mengganggu jiwa kita putuskan. Tapi kalau kita masih berat sama cintanya, masih ingat sama romantic feelingnya, ya, dan kamu masih merasa layak untuk diperjuangan, ya sudah, lanjutkan saja. Karena soulmate ini bukan berarti belahan jiwa yang tak terpisahkan secara fisik. Ini lebih kepada secara jiwa, in spirit. Ya. Jadi walaupun dia tidak bersama kamu, kalau memang kamu kasih sama dia, bukan cinta-cintaan, romantik-romantikan, kasih sama dia. Kalau memang bersama membuat dirimu sakit, membuat dirimu gak nyaman, dia juga seperti itu. Ya, biarlah cinta kasih itu ada di dalam jiwa kalian berdua. Bukan untuk diwujudkan secara hubungan secara nyata atau secara fisik. Believe this and very will manifest physically. Kalau memang secara jiwa itu terkoneksi, kalau memang Tuhan meridhoi, ya semoga saja. Believe this and they will manifest physically. Semoga bersatu lagi. Itu pesan semestanya. Jadi jangan terlalu khawatir akan hidup ini ya. Tugas kita itu menjalani, berusaha, dengan berusaha dan berdoa, sisanya tawakal. Ya, tawakal itu apa? Ya ikhlas dengan yang dijalani, gak ngerundel, gak ngedumel. Ya. Kalau mau, jadi saran dari saya bisa diambil, bisa diabaikan kok. Ngomongnya ngemeng-ngepe bude gitu ya, gak apa-apa. Ya. Jadi untuk yang positif, mungkin kamu butuh, monggo diambil. Gak butuh, gak usah. Nggak repot kok ya. Pesan semestanya ini baik ya. Pastinya kalian yang punya energi pola pikir yang positif pasti bisa menyerap energi positif dari pesan semesta kali ini. Jalani saja teman-teman, jangan terlalu khawatir apapun. Sekali lagi ya, ini juga ada energi munak sih sebenarnya, tapi itu manusiawi sih, saya tidak ngejudge ya. Dalam artian gini, ingin lepas, nggak betah, tapi masih cinta, itu kan bingung ya. Sekarang kamu tetapkan saja ya, dari sudut pandang kamu, dia layak nggak. Kalau yang seperti ini sih ya, apakah sebenarnya dia itu orang baik sih bunda ya. Ya mungkin kalian berpisahnya itu hanya sifatnya toksik tadi ya. Ya kalau setoksik itu ya, sehingga kamu nggak betah lah, mau saya paksakan, wong yang jalanin kamu. Kalau saya suruh pisah ya, udah nggak usah, atau temenan aja tapi kamu masih punya rasa cinta yang besar, kan juga saya nggak bisa paksakan. Jadi kembalikan ke diri kamu sendiri. Segala apa yang kamu lakukan, keputusan yang kamu ambil, itu semua ada resiko, konsekuensi, tanggung jawab, kewajiban ya. Kalau kamu nggak siap sama semuanya, mending kamu pilih hal yang lain ya, keputusan yang lain. Oke. Karena setiap keputusan ada itunya, ada embel-embelnya. Jangan mau mutuskan aja terus takut konsekuensinya. Gak usah mutuskan gitu loh.
Gak usah melangkah, ya stuck aja. Ya bingung bunda, ya sudah lah kamu sendiri ya bingung, apalagi yang baca kan gitu. Iya gak sih? Ini tarot reader apaan gitu ya, baru nemu saya gitu ya kamu ya. Iya kan harus logis juga tetap ya. Tarot ya tarot, akal sehat dipakai. Realistis juga harus ya. Kalau nggak sesuai jangan diambil ya. Kalian bisa nonton video saya yang lain. Oke, sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe? Jangan lupa di subscribe ya. Saya kira itu saja. Bacaan kali ini semoga manfaat positif. Ambil yang positif-positif aja dah. Ya. Kalau ada yang nggak positif abaikan. Saling mendoakan dalam kebaikan. Lihat kembali segala sesuatu kembalikan ke diri kita dulu, baru ke orang lain atau ke si dia ya. Tapi lebih ke diri kita dulu ya. Itu saya kira lebih fair ya daripada kita melihat dari sudut pandang kita untuk menilai orang lain atau menganggap orang lain begini dan begitu. Mending kita lihat ke diri kita dulu. Itu sih pesan saya yang penting ya, yang penting. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe kalau kalian menemukan ini di TikTok, Facebook ataupun Instagram, dan jangan lupa di follow, bunyikan notifikasinya supaya kalau saya live kalian bisa mengikuti. Sekali lagi ini bacaan rame-rame bukan untuk kamu saja. Kalau untuk kamu sendiri silakan kalian mendaftar untuk pembacaan pribadi, hanya fokusnya ke kamu, nggak bingungin seperti ini. Jadi cuman kamu tok yang saya baca sama permasalahan kamu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dengan video call langsung ketemu saya. Caranya silahkan cek caption atau cek deskripsi video yang kamu temukan ini ya, dan ikuti, baca, itu mudah ya. Saya mulai pembacaan tanggal 13. Itu membacakan yang sudah mendaftar sebelumnya. Jadi cepat mendaftar ya. Kalau mau mendaftar silahkan dibaca ya. Ada cluenya daftar tarot, kirimkan ke WA admin. Oke, terima kasih banyak yang sudah nyimak. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat sehingga bisa berkah-berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.